Sebelum gua beritahu teman-teman kadonya apa sih yang gua dapatkan, apa sih yang terjadi, jadi terutama ya kepada konsumen-konsumen gua, pasti aman nggak mobil gua di lu dan lain-lain. Oke, halo semuanya, kembali bersama gua Maverick Jonathan di channel gua. Ya, di video kali ini gue ingin membuat video sederhana, video yang singkat, yang isinya gue ingin bercerita mengenai pengalaman-pengalaman yang gue alami dan juga prinsip-prinsip gue dalam dunia perbengkelan otomotif, terutama di bidang pengecatan. Jadi di belakang gue ini adalah bengkel gue yang di Jakarta. Bengkel gue Jakarta ini emang lebih kecil dibanding di Bandung, bisa dibilang seperempatnya. Yang di Bandung itu jauh lebih besar dan 2 lantai. Mungkin nanti kalau gue ada kesempatan, gue akan bawa teman-teman juga untuk melihat bengkel gue yang di Bandung seperti apa sih. Karena memang itu akan menjadi suatu video yang akan sangat menarik. Nah, jadi apa sih yang pengen gue bagi cerita ke teman-teman semua? Kemarin gue mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa, membuat gue sangat happy. Kebetulan memang 1 hari sebelum gue ulang tahun, jadi wah, gue kayak bisa ngomong itu adalah salah satu kado dari Tuhan yang diberikan kepada gue secara nggak langsung ya. Nah, sebelum gue beritahu teman-teman kadonya apa sih yang gue dapatkan, prinsip-prinsip gue di bengkel. Jadi memang dalam dunia pengecatan atau dunia perbengkelan atau di dunia body repair, ya gue bisa ngomong di usaha lain pun sama. Kita itu kalau mau mau tanda kutip main usaha kotor tuh bisa teman-teman. Jadi misalnya gue kan ada asuransi juga, bisa aja misalnya ya teman-teman juga mungkin tahu ya kalau bagaimana kita mengklaim mobil untuk asuransi. Misalkan perbaikannya 1 panel di bumper, cuma gue pengen dapat penghasilan lebih, ya gue baratin aja pintunya, gue baratin aja fendernya, gue baratin aja atau gue rusakin mobilnya supaya gue dapat penghasilan lebih. Nah, terus juga mungkin gue bisa ngakalin dari spare partnya gue rusakin juga, ganti spare part baru, terus gue jual spare part barunya dengan harga yang bagus sehingga gue dapat penghasilan lebih. Nah, tetapi hal-hal seperti itu tidak gue lakukan. Filosofi gue mau bekerja dengan jujur dan juga nggak mau dalam dunia-dunia yang seperti itu deh, yang gelap. Terus juga kepada konsumen, jadi terutama ya kepada konsumen-konsumen gue. Jadi kenapa gue sangat memegang teguh kepercayaan konsumen. Banyak sekali konsumen yang datang ke gue dan mungkin baru kenal juga dengan gue. Mereka telepon, Rick, bengkel lu jorok nggak kerjaannya? Bengkel lu pasti aman nggak mobil gue di lu? Dan lain-lain. Ya memang nggak bisa dipungkirin bahwa namanya perbengkelan, namanya kita bekerja jasa dan juga memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak. Namanya human error tuh ya pasti ada aja terjadi, mau itu kejadian yang kecil atau mau kejadian yang besar. Tinggal bagaimana kita meresponi dari setiap kejadian yang terjadi. Ya, ada orang yang terjadi suatu peristiwa yang buruk dalam pekerjaannya, mencoba untuk mencari alasan, mencoba untuk mengakali kejadian tersebut agar pemiliknya tidak tahu, atau misalkan mencoba untuk memanipulasi atau melakukan suatu tindakan yang sebetulnya tidak sepatutnya dilakukan, atau mencoba untuk misalnya rusak, udah kita klaimin ke asuransi aja yang rusak, ngomong seakan-akan kejadiannya bukan di bengkel. Entah mengapa gue nggak melakukan hal tersebut, karena gue sangat percaya dengan namanya hukum karma, atau kita ngomong tabur tuai, atau sebab dan akibat. Jadi gue jujur dalam usaha gue pribadi, gue selalu menerapkan ke diri gue sendiri dan juga kepada karyawan-karyawan gue untuk selalu bekerjalah dengan jujur, bekerjalah dengan sepenuh hati, dan janganlah kita merugikan orang lain. Karena gue pribadi juga nggak mau kalau misalnya gue punya asuransi, terus punya bengkel yang suka ngakal-ngakalin masalah pekerjaan. Ya memang kalau bisa ngomong dari awal pertama kali bengkel ini dibentuk dari Bandung dan Jakarta, gue cerita tentang, karena di Bandung kan dari bokap gue ya, dari tahun 89, bokap gue cerita pengalaman-pengalamannya yang menurut gue itu berdarah-darah lah gue ngomong. Dan juga gue waktu awal-awal membangun bengkel Jakarta juga cukup menantang, challenging banget, karena kita membangun kualitas dari scratch, dari kita ngomong kualitasnya masih belum terbentuk sampai bisa dengan hari ini
kita banyak customer yang sudah repeat order dan juga mempercayakan mobilnya disimpan di kita untuk dikerjakan, maupun untuk weight loss atau maupun untuk body repair. Jadi ya gue sangat bersyukur karena filosofi apa yang gue buat, yaitu kita selalu berbicara jujur, selalu memegang teguh kepercayaan customer yang sudah mempercayakan mobilnya kepada kita, dan juga selalu setiap kejadian yang terjadi, ya entah itu pengerjaannya kurang baik atau misalkan kurang sempurna atau misalnya ada customer komplain, gue akan berusaha dan tim-tim gue untuk meresponinya dengan cara positif. Karena kritikan dari teman-teman semua, masukan dari customer-customer gue, terutama yang komplain atau misalnya yang kurang puas, akan menjadi suatu hal yang membuat kita akan lebih maju lagi. Jadi gue meresponi sangat positif beberapa customer gue yang memberi masukan, entah itu hal yang bersangkutan dengan pekerjaan maupun bukan. Gue sangat happy banget karena selama gue kerja di Jakarta ini, ya banyak sekali customer-customer gue yang gue rasa bisa membuat gue bisa seperti hari ini. Dan sebagai bentuk kepercayaannya yang luar biasa yang membuat gue sangat happy, yang tadi gue bisa bilang ke teman-teman semua adalah kado 1 hari sebelum ulang tahun gue adalah apa? Adalah kepercayaan dari sosial media yang gue pakai untuk berjualan produk gua. Karena daerah bengkel gua ini, buat teman-teman yang mungkin belum tahu, itu bukan di daerah yang dekat dengan kota. Ini agak jauh. Kalau dari kota tuh bisa kurang lebih 1 jaman. Itu di daerah Ciputat, guys. Jadi depannya itu pasar ya, pasar Ciputat. Dan bahkan orang juga mungkin ada yang nggak tahu kalau lewat di sini ada bengkel seperti ini gitu. Jadi nggak heran kalau kebanyakan hampir 99% customer itu dapat dari sosial media. Ya, dan sebagai apa ya, bentuk apresiasinya yang gue gak nyangka adalah apa? Gue mendapatkan verification badge, jadi yang centang biru di Instagram. Wah, itu luar biasa ya guys. Karena apa ya, kalau gue baca term and conditionnya, bagaimana cara mendapatkan verification itu atau verified di Instagram, itu kompleks banget ya. Dan juga gue tanya teman-teman gue, ada yang harus membayar agensi senilai 50 juta, ada juga yang mengajukan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun juga nggak dapet. Karena memang ada satu hal yang gue rasa agak sulit, yaitu adalah apa? Harus terkenal ya. Gue juga sempat ngeliat teman-teman lain, ya gue ngeliat awal mulanya, kita ngeliat perusahaan-perusahaan besar juga, sebagian besar banyak yang belum terverified. Jadi jujur awal-awalnya pesimis untuk verified. Gue mikir kalau gue spending uang 50 juta buat bayar agensi sih nggak worth it. Terus juga gue ngeliat kayak orang-orang lain juga followernya ada yang ratusan ribu, ada yang sampai bahkan ya luar biasa gitu. Follower gue saat ini cuman 39 ribu. Ya untuk mendapatkan verified, ya gue rasa bisa, tapi mungkin bukan menjadi hal yang ambisi gue untuk mendapatkan itu gitu. Tapi thanks God, thank you buat teman-teman semua pastinya, terutama subscriber gue, follower gue, yang terus mensupport gue sampai hari ini. Gue berani jamin, kalau bukan karena teman-teman, bukan karena customer gue, follower gue, subscriber gue jamin gue nggak bisa seperti hari ini. Jadi thank you semua, berkat teman-teman semua, gue bisa terverified oleh Instagram. Gue juga berani yakin ini juga bisa terjadi dari teamworks yang luar biasa di tim gue, dari karyawan-karyawan gue, staff-staff gue, lu semua yang luar biasa, yang mensupport gue sampai hari ini dan mensupport perusahaan weight loss ini bisa maju seperti hari ini. Bahkan kita sekarang kan Januari ya, kita sudah waiting list sampai di bulan Maret. Ya, kembali itu semua berkat masukan dari teman-teman semua, berkat karyawan gue juga yang terus komitmen untuk selalu berfokus kepada hasil pekerjaan. Mudah-mudahan ini hanyalah awal, sehingga gue bisa memberikan lebih lagi pada teman-teman semua, lebih lagi pada konsumen gue, supaya kedepannya akan menjadi lebih baik lagi, terutama dalam hasil pekerjaan, weight loss, body repair, salon, dan lain-lainnya. Ya paling itu aja video gue kali ini. Teman-teman yang menyaksikan video vlog gue ini, jangan lupa untuk subscribe channel gue, like, komentar, berikan masukan, atau mungkin sharing juga, sehingga kita bisa saling tukar pendapat, tukar cerita. Paling itu aja guys. See you guys on the next video. Stay tune terus. Bye bye.